Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Iya, kabarnya? sehat juga. Ada apa nih Bu? Bapak nggak masuk nih? Nah kebetulan hari ini jam saya kosong. Memangnya ada apa Ibu? Ya, mau ngobrol tentang masalah di kelas loh Pak. Kenapa? Oh bisa. Dengan senang hati saya ada waktu untuk Ibu. Emangnya kenapa kelasnya? Jadi kan Pak, saya ini ngajar mata kimia. Kan, Pak tahu lah gimana kalau kimia itu di anak-anak itu. Jadi kan Pak, saya bingung nih untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu. Jadi segala cara sudah dicoba gitu. Gimana ya? Memangnya materi apa yang Bapak Ibu sampaikan nantinya? Untuk pertemuan ini tentang laju reaksi. Melaju reaksi. Dengan tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajarannya agar siswa ini bisa mengkaitkan tentang laju reaksi ini dengan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka boleh paham dan boleh mengamati di lingkungan sekitarnya itu laju reaksi itu berpengaruh. Oh iya. Berarti jelas itu menjadi Ibu ya, yaitu mengenai kehidupan sehari. Iya. Nah, berarti Ibu untuk yang pengembangan yang dicapai ini seperti apa? Biar siswa itu seperti apa nantinya setelah belajar? Setelah belajar ini, ya yang diharapkan ya Pak, siswa ini bisa memahami lah bahwa laju reaksi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan juga mereka bisa lihat faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini. Itu yang dicapai ya, Iya. agar siswanya paham dengan seperti apa laju reaksi itu di kehidupan Iya, sehari-hari. benar sekali Pak. Oke, berarti pengembangan yang tidak dicapai jelas ya Bu ya. Terus bagaimana strategi untuk mempersiapkan pembelajaran itu, strateginya seperti apa? Itu apa yang terpikir di dalam pikiran saya ya Pak. Yang menarik itu ya berkaitan dengan konten video sama foto. Oh, berarti pembelajaran metode berdiferensiasi ya? Iya. Oke, berdiferensiasi jadi pembelajarannya ada apa tadi, konten ya? Konten, proses. Nah, kalau kontennya seperti apa Bu nanti di kelas pembelajaran? Kontennya seperti penampilan video sama foto. Nah setelah mereka melihat video dan foto itu, kita mengharapkan ada pertanyaan dulu dari mereka gitu kan. Nah kemudian saya juga kasihlah pandangan-pandangan. Kalau untuk prosesnya seperti apa nanti Bu? Saya sudah siapkan PPDB. Jadi harapannya mereka berdiskusi dalam kelompok menyimpulkan di KPD itu ada pertanyaan. Jadi mereka akan disimpulkan secara kelompok. Mereka berdiskusi dulu. Gimana menurut Bapak? Oke, bagus Bu. Saya kalau masalah yang timbul di dalam kelas seperti apa ya Bu ya? Ya biasanya ya kalau masalah yang biasa itu tidak menarik untuk pelajaran. Oh, tidak menarik. Membosankan. Jadi saya coba dengan ini gitu. Oke, itu permasalahan terjadi dalam kelas itu ya, tidak menarik, membosankan. Sudah itu akhirnya siswa tidak fokus dalam belajarnya Bu ya. Nah kalau hal seperti itu apa yang harus strategi apa yang harus dipikirkan lagi agar nanti anak tidak bosan atau tidak jenuh? Dari itu jelaskan ada strateginya dengan berdiferensiasi ya, dengan konten dan produk ya, serta tampilkan video, tampilkan foto gitu dengan harapan mereka bisa melek gitu kan Pak. Itu nggak bosan. Tadi juga Ibu mengatakan untuk ketiga-tiga itu ada di siswa belajar ini ya. Iya. Baik Bu, semoga aja nanti di observasinya bisa dibantu ya pas dari belajarannya. Nanti kita saya pribadi saya melihat bagaimana Ibu mengajar sesuai dengan saya coaching saya ini, apakah sesuai diharapkan setelah saya coaching Ibu ya, setelah observasi ini Bu ya. Itu terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Pak. Kita kelas untuk observasinya. Siap.
banyak tidur ya. Sebelumnya ketua kelas menyiapkan kelasnya dulu. Baik Ibu. Siap grup. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi. Ada yang halang hari ini? Ada Bu. Katanya Bu. Oke. Judul ice breaking-nya guru berkata. Ya, guru berkata. Jadi kalau ada perintah guru berkata dilakukan, kalau nggak ada perintah guru berkata tidak dilakukan. Konsentrasi ya. Guru berkata angkat tangan, turunkan. Belum konsentrasi ya. Kan kalau guru berkata dilakukan, kalau tidak ada guru berkata jangan. Lagi ada lagi. Oke, ini supaya kalian lebih konsentrasi ikuti pelajaran ini ya. Kita lagi ya. Guru berkata pegang telinga, mata, hidung, mulut. Guru berkata pegang mata, pipi. Guru berkata angkat tangan, tepuk tangan, turunkan. Oke, konsentrasi semua. Lanjut reaksi melalui gambar dan video. Jadi nanti Ibu akan menampilkan video, kalian tonton dulu. Nanti kan akan mengaitkan materi kita ini dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fenomena di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan laju reaksi melalui gambar dan video. Oke, nah sebelumnya mau kasih pertanyaan dulu. Pernah nggak mendengar istilah laju? Misalnya kalau kita kan laju gitu kan, laju dong gitu. Nah itu apa? Cepat, ya kan? Nah kalau kita dengar laju itu artinya berarti cepat gitu kan? Nah kemudian yang kedua, apa yang terlintas di pikiran kalian tentang istilah reaksi? Nah ini nanti dia mau tahu nih. Iya, adanya perubahan dari zat A menjadi misalnya hidrogen atau oksigen menjadi nah itu termasuk reaksinya. Ya. Yang ketiga, bila istilah tersebut digabungkan, apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Angkat tangan ya, jangan rame-rame. Angkat tangan, siapa yang berani jawab? Kalau digabungkan, kira-kira apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Kalau dari pengertian tadi, laju itu kan cepat, kecepatan, perubahan reaksi. Di tangan. Siapa Ariel? Ada yang berani 40 orang. Angkat tangan, raise your hand. Ayo. Belum diskusi nanti baru. Oke, silakan aja sini. Ini ada perubahan kecepatan. Ada yang lebih bisa menambahkan? Oke, silakan dulu ya. Kecepatan perubahan. Oh, jadi ada apa yang dimaksud dengan laju reaksi? Mungkin bisa didefinisikan kecepatan reaksi, kecepatan perubahan reaksi dalam suatu zat. Iya, oke, bagus ya dua-duanya ya. Jadi dari tadi laju kecepatan, reaksi perubahan, berarti kita bisa menyimpulkan laju reaksi itu adalah kecepatan perubahan dari zat A menjadi zat B atau reakan menjadi produk dalam satuan waktu. Nah, kalau reaksi kimia yang berkurang itu apa? Konsentrasinya. Berarti laju reaksi, kecepatan berkurangnya reaksi bereaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Ini ya. Kalau di fisika kan kalau kecepatan itu jarak persatuan kecepatan, jarak persatuan waktu. Ya, V
sama dengan SPB. Nah, kalau beda direksi, konsentrasi persatuan waktu itu dia. Oke. Nah, sebelumnya kalian menonton video yang udah disiapkan ya. Ya, tidak. Nanti ini linknya Ibu kirim ke grup kita sekalian LKPD. Kalian akan menyaksikan video itu dan menghubungkan dengan materi kita hari ini. Ya, sebelumnya Ibu terangkan dulu materi pendukung kita. Ini dia tadi pengertian laju reaksi, yaitu kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi misalnya kalau ada A tambah B menghasilkan C tambah D, seperti yang biasa kita buat reaksi kimia ya. Nah, kecepatan A tambah B menjadi C tambah B itulah yang disebut dengan laju reaksi. Nah, pengertian yang kedua, laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan dan produk tiap satuan waktu seperti yang bilang tadi. Nah, ini dia ya, A tambah B, C tambah D. Oke, contoh laju reaksi yang berlangsung cepat adalah reaksi antara rotan asam dan basa. Dia cepat berarti menjadi netral, ya. Contoh reaksi yang berlangsung lambat adalah perkaratan besi, ya kan? Dia perlu waktu ya, kalau ini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, dia dari definisinya diketahui bahwa satuan bagi laju reaksi adalah konsentrasi dibagi waktu, ya kan? Nah, ini bisa kalian nanti bukti fotonya, kalian baca dan pahami ya. Kemudian, nah ini dia diagramnya. Kita bisa melihat di sini konsentrasi reaksi berkurang ya. Konsentrasi reaksi berkurang berubah menjadi hasil reaksi dan ini. Nih menurun ya, ini reaksi konsentrasi reaksi berkurang menurun semakin bertambahnya waktu gitu kan. Nah, hasil reaksi konsentrasinya bertambah dari diagram ini ya. Kemudian, nah di sini laju reaksi A adalah kecepatan berkurangnya, makanya ini negatif. Berkurangnya konsentrasi A atau reaksi persatuan waktu. Laju reaksi B kecepatan bertambahnya. Ini makanya dia positif. Kecepatan bertambahnya konsentrasi B persatuan waktu. Paham ya? Paham tuh ini ya? Mudah sekali dipahami. Oke, sekarang kalian duduk berkelompok seperti yang udah Ibu bagikan kelompoknya. Nanti Ibu kirim link video dan juga ada beberapa pertanyaan di dalam KPD yang udah Ibu sediakan. Ibu kirim di grup kita. Oke, silakan duduk berkelompok. Sini. Iya, pribadi semua isi ya. Kita hasil diskusi itu namanya graduasi. Isi banyak. Dibaca ya, yang ini video dibaca. Fenomena yang diucapkan dibaca, baru dijawab. Ibu mau tunjuk secara acak ya. Ibu mau tunjuk secara acak kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Di situ ada 3 fenomena ya yang begitu ya. 4 fenomena ya. Berarti nanti ada 4 kelompok yang ditunjuk maju ke depan mempresentasikan hasil di untuk fenomena 1 kelompok Dwi, fenomena 1. Fenomena 2 kelompok yang ini, Teguela dan kawan-kawan. Fenomena 3 kelompok Chelsea bisa. Fenomena 4 siapa? Siapa yang mau menunjuk diri? Ayo kasih kesempatan. Fenomena 4
Jadi di sini kami akan membacakan diskusi kami tentang fenomena 1. Jadi Bu Ina akan membersihkan kamar mandi yang sudah bergerak. Pembersih kamar mandi yang digunakan adalah cairan HCl. Itulah mesinnya sudah dicoba membersihkan gerak pada kamar mandi menggunakan cairan HCl yang diencerkan dengan air. Ternyata, cara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat membersihkan kerak pada kamar mandi. Oleh karena itu, kali ini Bu Ina mencoba membersihkan kerak pada kamar mandi dengan menggunakan cairan HCl tanpa diencerkan dengan air. Ternyata dengan cara ini, kerak pada kamar mandi lebih mudah untuk dibersihkan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Akan dijelaskan oleh teman-teman. Jadi kita tahu kalau cairan HCl itu merupakan bahan kimia yang cukup keras dan berbau tajam. Jadi ketika kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada fenomena 1 ini, yaitu Bu Ina ingin membersihkan kamar mandi. Jadi kalian tahu kalau kerak-kerak di kamar mandi itu adalah noda membandel yang susah hilangnya, betul? Yes. Nah, jadi cairan HCl ini adalah cairan yang keras dan berbau tajam. Jadi karena itulah cairan HCl ini dapat menghilangkan atau dapat membersihkan noda-noda di kamar mandi dengan cukup mudah. Namun ketika kita mencampurkannya dengan air, jadi HCl itu nggak murni lagi, nggak murni asli cairan HCl karena sudah tercampur dengan air. Makanya membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membersihkan kerak-kerak tersebut. Tapi lain ketika kita tidak mencampurkan zat apa-apa, ketika kita langsung dengan HCl-nya itu akan lebih mudah untuk membersihkan kerak-kerak tersebut. Terima kasih. Kegiatan kita sehari-hari, salah satunya pada fenomena 1 ini, yaitu membersihkan noda yang ada di kamar mandi itu ada pengaruhnya terhadap laju reaksi. Jadi perubahan reaksi cepat atau lambatnya itu ada pengaruhnya. Jadi kimia termasuk materi reaksi itu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengaruhnya air kepada HCl itu, ya kan? Kalau pakai air, ngurusnya lebih lama, lebih sulit, ya kan? Kalau nggak pakai air, kalau pakai HCl aja murni, dia lebih cepat bersih, ya kan? Nah, artinya air itu mempengaruhi konsentrasi dari air, ya kan? HCl-nya konsentrasi semakin rendah, reaksi semakin lama, ya kan? Jadi upaya dia mengurusnya, itu karena dipengaruhi oleh air, ya. Ayo. Oke, mantap. Nomor 1. Akan menjelaskan mengenai yang kedua, yaitu Pak Ahmad mempunyai restoran yang cukup ramai pengunjungnya. Pegawai baru pun dikerahkan untuk menyediakan pesanan kali ini. Pada suatu hari ada pembeli yang memesan es jeruk untuk diminum di restoran. Pegawai baru yang membuatkan pesanan tersebut, pegawai itu mencampur gula, air es, dan perasan jeruk secara langsung dalam sebuah gelas. Namun sudah setelah mengadu, gula dalam es jeruk tersebut tidak larut, sementara pembeli sudah menunggu. Pegawai baru Pak Ahmad memutuskan untuk bertanya kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad memberikan contoh pada pegawai tersebut. Pada pegawai tersebut, Pak Ahmad menuangkan gula dan sedikit air panas, kemudian mengadunya benar saja gula larut dengan sempurna. Selanjutnya Pak Ahmad menambahkan air dingin, perasan jeruk dan es, batu lalu memandinya kembali. Pegawai baru tersebut menyadari kesalahannya dalam mengalirkan gula pada minuman. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Akan dijelaskan oleh Trisha. Jadi kan kalau kita membuat itu kan harus pakai air panas, ya kan? Karena kalau pakai air dingin ya nggak lama dong. Nah, si pegawainya ini di sini buat dia pakai air dingin, dia langsung pakai air dingin terus melalui gulanya, otomatis si gulanya nggak larut. Nah, jadi si Pak Ahmad ngajarin si pegawai barunya kalau kita melakukan gula itu harus ke air panasnya dulu. Hubungannya sama laju reaksi, ya. Gula larut di air dingin dengan perasan jeruk karena gula akan lebih mudah larut bila dengan air panas. Karena energi kinetik meningkatkan vibrasi atau getaran molekul-molekul gula dan menyebabkan putusnya
ikatan antar molekul tersebut. Ada yang kami tunjukkan? Oh, dari kesimpulannya. Oke, tambah ya. Pak Ahmad punya restoran yang kurang gizinya, gitu kan? Nah, pegawai baru pun dikerahkan untuk menyediakan makanan para pembeli. Pada suatu hari ada pembeli yang memesan es jeruk, kan? Di restoran. Pegawai baru yang memesan tersebut mencampur gula, air dan es langsung, kan? Sementara kita kalau jadi customer kita pesan kita pasti mau cepat kan? Nah kalau gula mau kita lakukan pakai es pasti butuh waktu ya. Nah Pak Ahmad yang punya restoran ini bingung lama lagi. Setelah dia ke dapur ternyata dia langsung campurkan gula tambah pantesan. Nah hubungannya dengan laju reaksi. Kenapa? Kan? Ternyata dari sini kita bisa mengambil kesimpulan suhu mempengaruhi kecepatan, ya kan? Kecepatan bereaksinya antara gula dan air. Kalau suhunya panas dia cepat, kalau suhunya dingin dia akan membutuhkan itu aja. Nggak usah dia juga harus kenal. Nah kita dalam itu kita bahas laju reaksinya. Kecepatan reaksi antara gula dan air dipengaruhi oleh suhu. Oh iya. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Oke teman-teman, jadi kelompok kami akan menjelaskan fenomena ketiga yaitu pembakaran kayu. Jika kita neneknya memasak air dalam sebuah panci di atas pintu. Api yang digunakan untuk memasak berasal dari jenis kayu yang sama, namun bentuknya berbeda. Ada kayu yang berbentuk balok utuh dengan ukuran besar, dan kayu yang lain berbentuk balok namun telah dibelah-belah menjadi ukuran lebih kecil, sehingga jumlahnya lebih banyak. Saat digunakan untuk memasak, ternyata kayu yang telah dibelah-belah lebih cepat habis terbakar dibandingkan dengan kayu yang berbentuk balok utuh, sehingga api lebih cepat padam. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, jadi menjelaskan sama dengan saya. Jadi pada proses pembakaran kayu tadi, proses pembakaran sama seperti laju reaksi perubahan dari kayu menjadi abu. Karena pada laju reaksi semakin kecil ukuran benda maka semakin cepat laju reaksinya. Karena kayunya sudah dipotong-potong maka kecepatan laju reaksi kayu lebih besar, sehingga kayu kecil akan lebih cepat terbakar dibanding dengan kayu utuh yang ukurannya lebih besar. Terima kasih. Jadi kesimpulannya ukuran mempengaruhi laju reaksi. Kalau batu yang boleh dipecah-pecah kecil Lebih cepat lebih cepat yang cair ya dibanding daripada batu yang dulu. gede. Nanti APD dikumpulkan kemarin ya. Bu ini memiliki usaha toko roti di depan rumahnya. Namun toko ini belum berkembang dengan baik karena masih sepi pembeli. Pada suatu hari, tetangga Bu Aini mengadakan hajatan pernikahan anaknya sehingga memesan donat dalam jumlah banyak. Bu Aini pun dengan senang hati menerima pesanan dari tetangganya. Karena pesanan donat cukup banyak, sebelum hari pemesanan Bu Aini mencoba membuat tester donat tersebut agar tidak mengecewakan pembelinya. Donat pertama dibuat oleh Bu Aini, namun donat tersebut gagal karena bantet dan tidak bisa berkembang dengan baik. Bu Aini pun memutuskan untuk mencari tutorial di media sosial dan menemukan solusinya. Bu Aini menambahkan lagi pada adonan donatnya. Benar saja, setelah digoreng, donat buatan Bu Aini mengembang dengan aroma yang sangat sedap. Tetangga Bu Aini yang memesan donat pun sangat senang dan puas dengan hasil donat tersebut.
Dari hasil tersebut, sekarang toko Bu Aini sangat ramai pembeli. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan. Akan dijelaskan oleh Vina dan El. Dari dulu, saya Vina, saya akan menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Penambahan ragi pada adonan donat oleh Bu Aini memiliki dampak positif pada proses fermentasi dan pengembangan donat. Ragi merupakan bahan yang mengandung mikroorganisme, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang dapat memfermentasikan adonan donat. Proses fermentasi ini menghasilkan gas karbon dioksida yang menciptakan gelembung-gelembung udara dalam adonan dan membuat donat ini mengembang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi sebelumnya donat yang pertama kali dibuat Bu Aini itu gagal atau kandas. Itu karena kurangnya aktivitas ragi dan kekurangan waktu fermentasi. Jadi adonan donat itu akan mengembang karena CO2 yang terperangkap dalam gluten atau zat dalam tepung. Alkohol yang tercipta juga menguap selama proses penggorengan. Jadi ragi dalam hal ini itu akan membuat adonan donat menjadi elastis dan lebih mekar sehingga dapat menambah citra rasa dan aroma dari donat. Penerapan hasil reaksi memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memasak seperti pada contoh pembuatan donat Bu Aini, laju reaksi dalam mempengaruhi hasil pada produksi. Jadi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan konsep laju reaksi itu mempengaruhi kontribusi besar terhadap berbagai aspek dan kehidupan sehari, contohnya memasak dan juga berkomunikasi. Kami saya terima kasih. Oke. Jadi waktu membuat donat, ya kan, Bu Aini tanpa lagi dia tetap bereaksi, tapi tidak cepat gitu ya kan, lajunya lambat. Dia tambahkan lagi, dia mengembang dan hasilnya juga donatnya bagus. Bu Aini tanpa lagi dia tetap bereaksi, tapi tidak cepat gitu ya kan, lajunya lambat. Dia tambahkan lagi, dia mengembang dan hasilnya juga donatnya bagus gitu kan. Nah, kalau dalam reaksi kimia kita membuat reaksi nih antara hidrogen dan oksigen, kita tambahkan sesuatu, reaksinya jadi makin cepat. Apa namanya itu? Ada yang tahu? Zat yang mempercepat reaksi. Apa namanya? Ini namanya ragi. Katalis. Bagus, jelasin lagi ingat. Namanya adalah katalis. Jadi ragi ini berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi, jadi ragi ini fungsinya di sini sebagai katalis, zat yang mempercepat reaksi kimia. Itu dia ya, katalis. Nah, tadi kita udah dapat faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya kan, dari fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari itu. Yang pertama tadi apa? Konsentrasi zatnya, HCl tambah air dia makin lama kan. Yang kedua itu suhu. Yang ketiga kesuburan. Semakin kecil-kecil dia cepat bereaksi. Yang keempat katalis. Oke, kesimpulan dari kelompok Riau. Silakan. Jadi walaupun kami saat ini dua, Ini satu semuanya. Ya, jadi betul kawannya. Ada beberapa faktor menyebabkan laju reaksi. Iya. Pertama ada konsentrasi zat. Jika semakin banyak zat pada larutan tersebut, maka akan semakin cepat reaksi pada yang akan terjadi. Yang kedua, suhu mempengaruhi laju reaksi. Seperti gula yang dilarutkan dalam air panas maka akan semakin cepat larut. Yang ketiga ada proses hidang. Jika kayu yang semakin besar maka plus permukaan kayu dengan api akan semakin kecil, maka reaksi terjadi akan semakin lambat.
Yang ketiga ada katalis pada nanti. Contohnya nanti. Ya bentar ya. Dari cara yang pertama kita bisa tahu bahwa konsentrasi itu mempengaruhi. Jadi kalau misalnya semakin banyaknya yang dicampurkan, maka akan semakin banyak. Terus di fenomena kedua itu isu. Jika suhu semakin panas, maka reaksi tersebut akan lebih cepat. Dan di fenomena ketiga itu ada reaksi limpaan. Itu maksudnya jika semakin kecil ukuran, maka bakal lebih cepat bakar api. Sedangkan kalau gede yang lebih lama. Yang terakhir itu ada katalis. Itu akan lebih mempercepat perkembangan pada baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, tambahkan ya. Konsentrasi reaksi menjadi roda bersatuan. Gimana berkurangnya konsentrasi berkurang ya? Berkurangnya kan lama-lama dia habis bereaksi kan? Berkurangnya konsentrasi reaksi menjadi roda. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Dari sebagai penilaian, ibu kirim di grup, kalian jawab cuma 2 soal. Kalian jawab ya. Akan dikerjakan di rumah. Minggu depan kita akan belajar menghitung tentang orde reaksi. Orde reaksi, cara menghitung orde reaksi. Dibaca di rumah ya, ya. Oke ya, demikian untuk hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat siang. Ibu, tadi kita sudah melaksanakan proses pembelajaran Ibu ya. Gimana pesan Ibu sekarang setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi di kelas? Perasaannya puas sih Pak, karena saya lihat anak-anak itu lebih semangat gitu, karena mereka lihat gambar kan, mengamati gitu, melihat video gitu, yang saya berikan sama mereka gitu. Apa lagi kendalanya yang dihadapi ketika masuk tadi? Mungkin kendalanya tadi agak buru-buru ya Pak, kurang waktu ya Oke, tadi buru-buru menyampaikan materi ya Bu. penyampaian itu agak buru-buru sih. Untuk kedepannya mungkin bisa saya gunakan waktu dengan. Oke, berarti apa yang harus Ibu tingkatkan nantinya di saat proses pembelajaran berikutnya? Mungkin yang saya tingkatkan di proses berikutnya penggunaan waktu lah Pak, biar tepat gitu. Jadi tidak terlalu terburu-buru melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Oke, berarti tidak lanjutnya nanti Ibu tidak akan terburu-buru lagi menyampaikan materi ya. Ada lagi sebenarnya masalah kontrol anak itu seperti apa? Kontrol anak sejauh ini sih masih terkontrol ya anak Pak. Yang saya lihat mereka semangat gitu, nggak seperti biasanya. Jadi mereka ngantuk, bosan, karena hanya fokus sama di depan kan Pak. Ini saya suruh mereka kerjakan sendiri, diskusi gitu. Jadi mereka lebih aktif gitu. Oh iya. Oke Bu, kalau tadi saya melihat tadi memang anaknya aktif Bu ya. Sudah itu saya melihat ada beberapa anak yang kayaknya masih agak cuek-cuek ya. Iya, ada yang cuek. Ada beberapa anak gitu ya. Saya melihat tadi juga pengembangan media ajar itu semakin menarik nantinya, yang akhirnya nanti bisa meningkatkan mood lagi anak-anak seluruhnya. Dari 40 orang tuh tidak ada lagi yang 2-3 orang tuh Tidak ada yang tertinggal ya Pak ya. Ya. Itulah Pak, saya berusaha mengupgrade diri terus nih Pak, biar anak-anak semangat belajar. Oke. Baik Ibu. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Pak.